tanggal 2 September tahun 2024 yang dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teruskan. Lurus. Langkah tegap maju. Jalan. Haluan kiri. Jalan. Berhenti. Gerak. Buka barisan. Jalan. Tuliskan. Terus langkah tegap maju. Jalan. Ini gerak. Ke langkah depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Gerak. Kerjakan. Bendera, siap. Kepada Sang Merah Putih, korban. Gerak. Hiduplah Indonesia.
gerak. Gerak, gerak. Kiri kanan, gerak. Langkah tegap maju, jalan. Ini, gerak. Kiri kanan, gerak. Stop, barisan. Jalan. Teruskan. Lurus. Balik kanan. Gerak. 4 langkah ke kanan. Jalan. Dua langkah ke kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Haluan kanan. Jalan. Langkah, go, maju. Jalan. Menggembirakan cipta dipimpin oleh pembina upacara.
Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan tinggi kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks janji siswa ditirukan seluruh siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Tiga. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai bekal masa depan bangsa.
Amanat istirahat di depan. Gerak. Yang terhormat Bapak Sugeng Ismasa selaku Kepala Sekolah Asuhan Budi. Yang terhormat Bapak SMA Negeri Lampung dan para siswa-siswi yang berbahagia. Salawat serta salam kita bacakan kepada Nabi Muhammad SAW telah dibawa kita ke depan pintu dari alam yang gelap kita dan gerbang yang terang benderang. Anak-anakku yang saya cintai, hari ini saya tidak ingin memberikan hal-hal seperti motivasi dan sebagainya, karena setiap hari Senin kalian itu sudah diberi motivasi oleh Bapak Ibu guru yang menjadi pembina. Untuk hari ini kalian saya ajak untuk istilahnya ngopi bareng. Tema yang kita angkat adalah berkomunikasi dengan baik. Nah, pada dasarnya kenapa kalau kita ngopi di tempat nongkrong dan sebagainya itu tidak pernah ada perdebatan, ada mungkin ya, tapi tidak banyak, tidak ada perdebatan yang lebih, dan obrolan itu santai. Karena pada dasarnya ketika kita ngopi, ngobrol di warung dan sebagainya, kedudukan antara yang muda, remaja ataupun yang tua itu sama. Yang membedakan adalah pengalaman dan sopan santun atau cara menghargai obrolan. Sama ketika kita berbicara antara guru dan siswa, siswa atau guru dan guru. Nah, perbedaan itu yang pertama pengalaman. Ya, pengalaman itu sejatinya yang membedakan adalah bidangnya masing-masing. Pengalaman tidak bisa dipaksakan, tapi hanya bisa sebagai bahan acuan, pertimbangan. Karena apa? Mungkin yang lebih muda itu pengalamannya beda, misalnya di bidang otomotif dan sebagainya, itu juga bisa dibuat rujukan, tapi tidak bisa untuk harus ini, tidak boleh. Itu pengalaman. Begitupun juga untuk yang lebih tua. Nah, itu pengalamannya juga mungkin lebih, tapi mungkin juga lebih yang lebih muda. Yang tak kalah penting adalah yang kedua, ini adalah sopan santun atau cara menghargai obrolan. Mungkin pada umumnya kita sering melihat, kalau memperlakukan sesama yang muda itu segini, kayak gini, ngobrol yang enak, terus bahasanya halus. Begitu juga untuk yang ketika kita ngobrol kepada yang lebih tua. Mungkin kita harus memilih bahasa yang tepat dan sebagainya. Tetapi yang paling penting dalam suatu obrolan, entah itu obrolan permintaan, perintah dan sebagainya, debat atau diskusi, yang paling penting jangan terburu-buru membawa ego. Ketika kita ngobrol, baik itu dengan yang muda atau yang tua, jangan terburu-buru membawa ego.
lawan bicara masih ngobrol, kalian sudah berpikir, oh saya nggak mau, saya nggak bisa. Jangan terburu-buru membawa ego. Yang penting itu. Karena apa? Ketika ego sudah dibawa di awal, obrolan itu atau diskusi itu sudah selesai. Artinya apa? Kalau kita memandang teman lawan bicara seperti itu, akhirnya kita ya sudah, nggak perlu diteruskan. Berarti orang itu nggak mau diajak ngomong dan sebagainya. Akhirnya timbul persepsi negatif. Yang paling terpenting adalah jangan membawa ego. Apa yang harus dilakukan? Kalau kita diajak ngobrol, diskusi dan sebagainya, minimal dalam keadaan apapun, entah itu posisinya berdiri dan sebagainya, situasinya kurang enak, misal kalau hal itu penting, maka pikirkanlah dulu. Dengarkan, lalu dipikirkan. Setelah dipikirkan, keputusan ada pada diri kita, lanjut atau ditunda, diterima atau tidak. Tapi minimal perlakukanlah obrolan itu dengan baik. Terima dulu, pikirkan dulu. Jangan terburu-buru, enggak usah. Jangan kayak gitu. Egonya tahan, dengarkan, pikirkan, baru ambil keputusan. Paham? Oke. Nah, selanjutnya dari suatu obrolan biasanya kita itu dapat masalah biasanya, ketidakcocokan dan sebagainya. Nah, ketidakcocokan ini biasanya itu akan membebani hati. Akhirnya kita butuh teman curhat. Pesan saya, kalau kita mencari teman curhat, itu yang dicari adalah kebenaran. Jadi kalau kita mau curhat, kita harus tahu diri kita itu carinya kebenaran, bukan pembelaan. Bukan pembelaan. Kebanyakan kalau kita curhat ke sana ke sini, kita itu akan mencari pembelaan. Biasanya seperti itu. Tapi lebih tepatnya agar masalah itu selesai, maka kita cari kebenaran. Intinya dari yang saya sampaikan adalah poskan diri kalian sebaik mungkin ketika ada diskusi atau obrolan kepada lawan bicara kalian. Untuk itu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional dan Mars Semana. Menyambung menjadi
prestasimu untuk membangun bangsa. Maju bersama semangat jaya. Ayo kawan, kita semua tetap semangat dan bergembira. Mantapkan pribadimu, kuatkanlah imanmu untuk membangun bangsa. Maju bersama, hebat semua. Semana maju, maju semana hebat. Semana pastilah jaya. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Agung dan Maha Bijaksana. Puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Karena rahmat dan kasih sayang-Mu kami dapat mengikuti upacara hari ini dengan baik. Ya Allah yang Maha Perkasa, berikanlah kekuatan lahir dan batin pada kami, para pendidik dan para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, Tuhan Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, para orang tua, para guru, dan para pejuang bangsa kami yang telah gugur sebagai kusuma bangsa. Ya Allah, Engkaulah yang mengajarkan manusia dari tidak mengerti menjadi mengerti. Untuk itulah berilah kami ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia sampai akhirat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah, wa la taj'al multabisan alaina fanadila, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah Engkau menjadikannya sama di hadapan kami sehingga kami tersesat, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan. Upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Bapak Guru tidak jangan meninggalkan. Bapak Guru jangan dimohon untuk tidak meninggalkan. Bapak Ibu Guru dimohon tidak meninggalkan tempat. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman.